Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Selamat siang untuk teman-teman dan adik-adik semua. Semoga kalian selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salam hebat untuk mahasiswa-mahasiswa hebat di seluruh Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sel. Pertama-tama, siapa yang tahu itu sel? Sel adalah inti paling terkecil yang dihubungkan dengan semua sifat dalam kehidupan sehari-hari. Sel dapat melakukan aktivitas, kegiatan, dan juga reaksi kimia. Secara umum, sel terbagi menjadi dua, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik. Perbedaan pertama dari kedua sel tersebut yaitu sel prokariotik tidak memiliki selaput nukleus. Dan langsung saja, untuk yang pertama kita membahas sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan organisme uniseluler yang tidak berkembang atau berdiferensiasi menjadi bentuk multiseluler. Walaupun jauh dari sederhana, sel prokariotik umumnya berukuran lebih kecil dan mempunyai struktur lebih sederhana daripada sel eukariotik. Struktur sel prokariotik secara umum dapat dilihat pada gambar struktur sel bakteri. Struktur umum pada sel prokariotik adalah kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom plasmid, pili, dan flagellum nukleoid. Setiap struktur pada bakteri memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, 1. Kapsul dapat melindungi bakteri dari sel predator dan berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai objek dan sesama bakteri. Dinding sel memiliki fungsi sebagai pelindung, mengatur pertukaran zat dan reproduksi, sedangkan membran dalam merupakan bagian penutup yang paling dalam. Membran plasma bakteri mengandung enzim oksida dan respirasi. Fungsinya serupa dengan fungsi mitokondria pada sel eukariotik. Fungsi mesosom yaitu untuk respirasi dan sekresi dan menerima DNA pada saat konjugasi. Terakhir, ribosom berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Reproduksi sel pada prokariotik dikenal dengan pembelahan biner, yang artinya pembelahan ini berlangsung secara sederhana dan spontan. Proses pembelahan ini juga dikenal dengan proses pembelahan amitosis. Amitosis artinya pembelahan yang tidak melibatkan kromosom. Pada pembelahan biner, kromosom diduplikasi dan akan menempel pada membran plasma. Kemudian akan terjadi pertumbuhan di antara dua tempat pelekatan kromosom. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang sel prokariotik. Dan yang terakhir, cara gerak sel prokariotik. Pada beberapa bakteri mempunyai alat gerak yaitu namanya flagel. Tapi pada beberapa bakteri yang lainnya juga memiliki villi yang berfungsi untuk melekatkan diri. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sel eukariotik. Sel eukariotik berukuran 10 kali lebih besar daripada sel prokariotik dan volumenya dapat 1000 kali lipatnya. Perbedaan dasarnya adanya kompartemen dalam sel berlapis membran sel. Eukariot umumnya berdiameter 10-100 mikro. Selain itu, eukariotik bergerak dengan silia atau flagel yang kompleks, terkecuali pada tumbuhan tingkat tinggi. Sel eukariotik juga mempunyai organel-organel bermembran lain di dalam sitoplasmanya. Struktur-struktur subseluler ini mempunyai struktur dan fungsi yang amat beragam. Sebagian besar sel eukariotik mempunyai mitokondria. Fungsi utama mitokondria adalah menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Sel eukariotik meliputi sel hewan dan tumbuhan. Sel eukariotik memiliki nukleus sesungguhnya yang dibungkus oleh selubung nukleus. DNA pada sel eukariotik tersusun atas satu atau lebih molekul linier yang disebut kromosom, yang berasosiasi dengan protein histon. Semua materi genetik pada eukariotik disimpan di dalam nukleus dan terpisah dari sitoplasma oleh selubung nukleus. Beberapa organel pada sel eukariotik memiliki DNA. Sel eukariotik dapat bergerak menggunakan flagela atau silia. Flagela pada sel eukariotik lebih kompleks dibandingkan flagela pada sel prokariotik. Berikut ini contoh dari sel eukariotik.
Pembelahan sel eukariotik secara tak langsung melalui tahapan dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang sel eukariotik. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Saya harap adik-adik dapat membedakan mana itu sel eukariotik dan juga prokariotik dan terdapat di mana saja. Sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.